Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 40 hari yang lalu kita merayakan Natal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan semarak. Pada hari ini kita kenangkan hari suci Yesus dipersembahkan di gereja. Tampaknya dia memenuhi hukum Taurat, tetapi sebenarnya dia datang untuk memenuhi umat yang percaya kepadanya. Maka terdorong oleh Roh Kudus, datanglah Simeon dan Hana ke gereja. Mereka mengenal Tuhan karena Ilham Roh Kudus, dan dengan gembira mereka memuliakan Dia. Demikian pula kita sekarang dikumpulkan oleh Roh Kudus. Kita pun akan memasuki rumah Allah menyongsong Kristus. Kita akan bertemu dengan Dia dalam perjamuan kudus sampai pada hari Dia datang dalam semarak kemuliaannya. Kita akan memberkati lilin-lilin. Marilah kita berdoa. Allah sumber dan asal segala terang, hari ini Engkau menyatakan terang yang menyinari bangsa-bangsa kepada Simeon yang tulus hati. Kami mohon dengan rendah hati, kuduskanlah lilin-lilin ini dengan berkat-Mu, dan terimalah doa-doa umat-Mu yang berhimpun di sini dalam peranan ini untuk memuji nama-Mu, sehingga dengan menempuh jalan kebajikan kami sampai kepada terang yang tak pernah padam dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Amin.
sesi misa dimohon dari Bapak Joko Santoso dari stasi Santo Paulus Sukakarya untuk mendoakan Ibu Kristina Suminem umur 93 tahun yang telah dipanggil Tuhan menghadap Bapa di surga tadi malam. Semoga diampuni segala dosanya dan berbahagia bersama para kudus di surga beristirahat dalam kasih Tuhan. Kita lanjutkan dengan kemuliaan. dipersembahkan kepadamu di Genisa. Di hadapan hadirat-Mu yang agung, kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi
menjadi persembahan yang pantas bagimu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan dia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan Tuhan yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Aku
oleh karena ia takut kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dikasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa, karena ia sendiri telah menderita karena percobaan. Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikian sabda Tuhan. Pada waktu itu ada pula
Yerusalem seorang nabi perempuan anak Fanda dari suku Asia, namanya Hana. Dia sangat sudah lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang dia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan pada saat itu juga anak datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang mendatangkan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua, ia harus dilakukan menurut kebutuhan. Kembalilah ke Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan anugerah Allah ada kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus dipersembahkan di bait Allah. Jadi ada upacara khusus berkata milik. Makanya baru terjadi selama itu. Harusnya masing-masing bawa ini, tetapi karena paham ya sudah tahun depan. Hari ini hanya lilin-lilin. Pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah. Merupakan tradisi iman orang Yahudi. Semua anak laki-laki sulung harus dipersembahkan kepada Allah. Tindakan ini adalah merupakan pengakuan bahwa segala yang dimiliki oleh manusia ini berasal dari Allah. Segala yang dimiliki berasal dari Allah. Maka apa yang pertama dan terbaik harus dipersembahkan kepada Tuhan. Anak sulung laki-laki untuk Tuhan. Hasil panen pertama di sini mungkin apa durian yang jatuh pertama mungkin untuk Tuhan. Gaji pertama dipersembahkan juga, atau bukan gaji, orang kan membela diri, aku belum gaji, itu hanya honor, itu bukan penghasilan yang pertama dipersembahkan kepada Tuhan. Saya punya pengalaman mendapat persembahan dari penghasilan pertama. Seorang pemuda lulus akper, kemudian masih honor, masih jalan di puskes. Honor pertama diberikan kepada Romo, tetapi dengan intensi Romo ini untuk beli alat kesehatan, tes untuk gula, untuk kolesterol, untuk asam berat, kemudian ditambah alat tensi elektrik. Itu penghasilan
kampung dari sini. Persembahan kepada Allah adalah tindakan pengakuan akan kuasa Allah atas hidup kita dan atas kebaikan Tuhan, rasa syukur atas kebaikan Tuhan. Seperti anak laki-laki sulung menurut tradisi Yahudi. Tadi Ibu Maria Santo Yosef mempersembahkan anaknya yang sulung kepada Allah, yaitu Yesus sendiri. Kemudian Simeon bernubuat bahwa anak ini akan menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang Israel, akan menimbulkan perbantahan penuh emosi yang lama-lama akan berubah menjadi kebencian. Sudah dinubuatkan demikian anak yang dipersembahkan pada Tuhan itu. Bukan akibat tapi konsekuensi bahwa akan menjadi bahan perbantahan, ujungnya kebencian, ditanggungnya sebagai konsekuensi dari rasa syukur itu. Tetapi anak yang satu dan sama ini akan membahagiakan banyak orang yang menantikannya. Membahagiakan banyak orang yang menantikannya. Tentu bahagia menurutnya, bukan bahagia menurut keinginan-keinginan kita yang kadang-kadang aneh-aneh. Simeon setelah berjumpa dengan Mesias, anak Yusuf Maria ini, dia rela dan tenang untuk kembali kepada Allah. Sekarang saya mau pulang kepada Tuhan. Saya sudah rela, saya sudah tenang karena sudah berjumpa dengan apa yang dia rindukan, yaitu Mesias penyelamat. Dia tidak takut. Seperti Bapak Suci menganjurkan kita, mengarahkan kita supaya tidak ada satu ketakutan pun dalam hidup ini. Tantangan apapun, bahkan kematian pun tidak menakutkan. Karena Yesus sudah memberikan jaminan, Dia yang mengalahkan maut. Maka tidak ada alasan bagi orang beriman Katolik untuk takut. Nah, kita berproses di sana supaya ya manusiawi juga takut itu ya. Tapi jangan benar-benar takut. Takutnya mungkin takutnya orang beriman yang penuh harap, yang punya gantungan yang bisa diandalkan, yaitu Yesus mempersembahkan hidup demi keselamatan kita. Kehadiran Mesias adalah bukti kesetiaan Tuhan untuk mencintai umatnya, bahwa Allah menjadi manusia untuk menyertai perjalanan hidup ini, bahwa hidup ini tidak sendirian tetapi disertai oleh Allah, dan kita juga bersama-sama, bahkan berjalan bersama dengan KBG ya. Sejak kemarin kita dalami oleh para animator dan fasilitator itu untuk mencari kekuatan, bukan kekuatan fisik yang dari luar, tapi kekuatan iman rohani yang dari dalam, yang datang dari Tuhan. Tuhan yang mempersembahkan diri. Saudara-saudara umat yang terkasih, kita bisa belajar dari Simeon memandang hidup kita dalam relasi dengan Allah. Kedamaian, sukacita yang kita letakkan pada kuasa kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang mencintai kita. Jangan ada orang beriman yang merasa tidak mendapat cinta dari Allah dan juga dari sesamanya. Kita yang harus mengolah batin itu.
Hidup kita ini milik Allah. Kita dipelihara juga oleh Allah. Kalau Allah menciptakan berarti Dia bertanggung jawab dalam pemeliharaan, dalam penyertaan, bahkan dalam keselamatan. Maka apa yang kita miliki juga milik Tuhan. Pengetahuan kalian yang pintar-pintar itu, keterampilan yang kita punya, seperti susah-susah seperti nyanyi ya. Saya yang paling bodoh untuk nyanyi, hanya ngomong isyarat saja. Seperti pilot bisa mendaratkan pesawat dengan aman saja. Dan macam-macam keterampilan yang kita punya, termasuk keramah-tamahan Anda, senyum Anda, bukan milik sendiri, milik Tuhan. Persembahkan itu, berikan. Kalau kita beri, tidak berkembang. Tetapi kalau kita relakan, Tuhan sendiri yang mengembangkan. Harta milik yang sering orang mengatakan ini hasil jerih payah saya. Ya jangan terlalu mengatakan hasil jerih payah saya. Ya memang jerih juga, payah juga, tetapi kesehatan itu datang dari Tuhan juga. Semangat, nafas, oksigen ini datang dari Tuhan. Harus kita kembalikan. Keluarga, kalau bapak ini punya istri, ibu-ibu itu punya suami, ya memang suamimu, istrimu, tetapi dipilih oleh Tuhan untuk bersyukurlah, relakan juga. Kalau Tuhan minta pasanganmu aktif untuk kehidupan bersama di masyarakat atau juga di gereja, karena itu milik Tuhan. Ya saya boleh memiliki, tapi tidak sampai mutlak 100% punya Tuhan, termasuk anak-anak. Ingat itu, memang anakmu, tapi tidak kuasa 100%, tidak punya kuasa mutlak. Tetap ini milik Tuhan yang harus dihormati, yang harus dihargai, yang harus dibimbing, yang harus disiapkan sampai dia bisa kembali kepada Tuhan. Itu tanggung jawab dari orang tua, supaya anak-anakku, kalau saya bisa menghantar sampai bisa kembali kepada Tuhan, karena itu yang sang pemilik yang utama. Maka harus kita persembahkan, dan persembahan itu dengan rela. Persembahan yang benar itu dengan rela, dengan tulus. Harta milik kita juga kita persembahkan kepada Tuhan dengan tulus dan rela untuk kepentingan Tuhan dan karya-karyanya. Kalau kita mau beri persembahan, ada persembahan, ada kolektor, mana dibilang ada kolektor 1, kolektor 2, dalam buruk solidaritas dengan kepentingan tiap minggu yang ada. Persembahan, iuran, dana-dana, tenaga, dan waktu, beri dengan rela, beri dengan tulus. Karena Tuhan yang minta itu lewat kawan-kawan, lewat lingkungan, lewat kelompok KBG, lewat Romo, lewat paroki, dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan, beri, persembahkan. Pemberian yang rela menjadi persembahan. Ingat pesan Injil yang mengatakan kalau kita memberi dengan tangan kanan, jangan dilihat dengan tangan kiri, karena nanti memberi dengan tangan kanan
jadi donatur atau kolektor besar tapi ngomongnya di mana-mana, itu tanda tidak rela sebenarnya. Tanda tidak rela itu ngomel, protes, minta terima kasih, minta dipuji, minta dihargai. Itu catatan-catatan ketika orang tidak rela memberi. Orang minta pujian, kalau tidak ada saya di gereja itu tidak berdiri. Saya lah dana yang paling besar. Itu ngambil dengan tangan kiri, tangan kanannya memberi tetapi ngambil juga. Maka hampir sama tidak memberi. Berilah dengan rela. Saya pernah ditanya, calon pengantin hanya Romo, kalau pengantin itu tarifnya berapa? Saya tidak betul juga. Kok tanya tarif? Jawaban saya spontan. Sebanyak-banyaknya. Karena nanti jangan-jangan kamu mau beri 2 juta, saya mengatakan 200. Ya. Sebanyak-banyaknya, tetapi kamu harus rela. Jangan tidak. Kalau tidak rela, kehilangan malah. Kau akan kehilangan. Tetapi kalau rela, kita tidak kehilangan. Ketika kita mempersembahkan, itu kita tidak menantikan balasan dari Tuhan, karena balasan itu sebenarnya sudah kita dapatkan sebelum kita tahu, sebelum kita sadar, kita sudah dapat anugerah Tuhan. Maka hanya sekedar tanda, ya, persembahan kita hanya tanda bahwa saya ini milik Tuhan. Saya mau bersyukur, mau mengakui bahwa segala sesuatu itu asalnya dari Tuhan. Termasuk apa saja yang kita miliki, kecakapan kalian itu milik Tuhan juga. Jangan dipakai untuk sendiri dan juga untuk kemuliaan diri, untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari bersama-sama dengan pesta Tuhan yang dipersembahkan gereja, kita bangun niat yang baik. Saya juga mau mempersembahkan hidup ini dan segala sesuatu yang dibutuhkan. Saya mau belajar rela, mau belajar tulus agar hidupku juga enak, juga nyaman, karena bersama-sama dengan Tuhan dalam persiaran ini, bersama-sama juga dengan kawan-kawan yang lain, membangun dunia ini yang nyaman ditempati dalam kebersamaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita berdiri dan menyatakan iman dan mendoakan syahadat. Aku percaya akan Allah, yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, dan yang tunggal Tuhan. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sini Dia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Maha Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa dengan
mengantar Kristus yang hari ini dipersembahkan di Misa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan semoga kami berani menolong komunitas dan sesama kami. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk keselamatan arwah Ibu Kristina Suminem yang tadi malam kau panggil menghadapmu, kami mohon Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah doa kami agar kami sanggup membawa cahaya Kristus di dunia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami.
kepadamu sebagai anak domba tak bernoda bagi kehidupan dunia. Kami mohon semoga persembahan gerejamu yang sedang bersukacita ini menyenangkan hatimu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan dinyatakan oleh Roh Kudus sebagai kemuliaan Israel dan terang bangsa-bangsa. Maka sambil mengeluh-elukan Sang Penyelamat dengan sukacita bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah berdalam
dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, dan Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatkan juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya hambamu Ibu Kristina Sumilan yang telah kau panggil menghadap hadiratmu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kehadiranmu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pelawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa ini yang berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dibuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai Ku tinggalkan bagimu, damai Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami,
tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, ialah Dia yang mengampuni dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang juga perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus, darah Kristus berikan sampai ke hidup kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memenuhi kerinduan Simeon. Ia tidak mengalami kematian sebelum menatang Kristus Putra-Mu. Semoga berkat santapan suci yang telah kami sambut, Engkau menyempurnakan rahmat-Mu dalam diri kami, agar seperti Simeon, kami pun Engkau perkenankan menyongsong Putra-Mu dan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman Gereja Minggu 2 Februari 2025. Yang pertama, petugas perayaan Ekaristi Minggu 9 Februari 2025. Prodiakon Bapak Laurentius Rani, Rektor Mazmur dan Persembahan Lingkungan Leonatus, Kor dan bersih-bersih gereja, anak-anak TK, SD, dan SMP, Mistinar, Petra, dan Romoel. Menghitung kolekte hari ini, Akri dan Bapak Yohanes Surati. Organis Bapak Yohanes Surati. 2. Bina Imam Anak, Senin 3 Februari 2025 di TK Saverius dimulai pukul 15. Jumat 7 Februari 2025 di SD Saverius dimulai pukul 11 dengan pendamping Ibu Lydia Sumartini dan Saudari Intan. 3. Undangan keluarga besar Bapak Patris Puluaye Simpang 3 Umum mengundang Romo, Bruder, Suster, dan seluruh umat untuk dapat hadir dalam rangka misa menang 40 hari atas meninggalnya Ibu Christina Helena, ibu dari Bapak Patris, pada hari Selasa 4 Februari 2025 pukul 16 atau jam 4 sore. Tempat di rumah kediaman Bapak Patris Puluaye Simpang 3. Atas kehadiran keluarga besar Bapak Patris mengucapkan terima kasih. 4. Kolekte Minggu 26 Januari 2025. Yang pertama 565.000, yang kedua 332.000 rupiah. Demikianlah pembahasan hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kesempatan ini saya gunakan untuk berterima kasih kepada Komisi dan ketik datang dari Kusupana Petalima atas pemantapan untuk KPG di Dekanat Lubulingga. Para fasilitator, animator yang datang, dan juga siapa saja dari paroki ini yang mendukung melancarkan pertemuan ini. Saya sebagai penanggung jawab penyelenggara mengucapkan banyak terima kasih atas keterlibatan Anda sekalian, sehingga
pertemuan itu nanti akan berlangsung lagi sampai akhir. Semoga semangat yang didapat dalam pertemuan sejak kemarin sampai nanti tetap dibawa dengan mendampingi para anggota KPG yang ada di tempat masing-masing. Kalian saya himbau bahwa orang-orang yang oke, yang mensukseskan KPG pada tahun ini dan selanjutnya, karena itulah cara hidup gereja di zaman ini yang real. Di zaman ini dengan personil-personil yang nyata itu, dengan poskonya yang real adalah Monsinyur Yohanes Sarudiono, dengan pastor parokinya yang real di tempat masing-masing itu. Maka selamat melanjutkan pertemuan sampai nanti siang jam 2 mungkin, dan semoga kita semua juga bersuka cita atas pertemuan ini dan mengambil semangat dari Yesus sendiri yang mempersembahkan diri untuk keselamatan kita. Mungkin Romo Prato yang bagian pastoral kira-kira mau 1-2 kata, silakan Romo. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, khususnya umat paroki Kampung Satu, terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi tempat kegiatan ini. Sebenarnya kegiatan yang dari Keuskupan untuk pendampingan para animator waktunya masih beberapa bulan yang akan datang. Tapi kami dari Dekanat Pindol meminta supaya dari Keuskupan bisa membantu kami lebih cepat, lebih baik, supaya kemudian kegiatan di komunitas basis bisa berjalan sebagaimana diharapkan oleh Keuskupan, karena nanti bulan November sudah ada evaluasi. Maka saya mewakili dari Romo di Dekanat Pindol mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berkenan untuk hadir di sini dan berkenan nanti untuk menjadi animator dan masyarakat. Semoga pembentangan ini menjadikan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bukan hanya paham dari paham tentang pengertian dan pengetahuan tentang komunitas basis dan kegiatannya, tetapi juga sungguh-sungguh tertanam spiritualitas dari seorang animator dengan tugas panggilan dan pelayanannya yang luar biasa sebagaimana disampaikan oleh tim dari Keuskupan. Selamat berdinamika dalam gereja baru komunitas basis, dan semoga kehadiran kita dengan komunitas basis semakin bisa menjadi berkat dan menginspirasi umat Katolik khususnya dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat. Tuhan bersama